Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Setiawati. Saya dari kelas Akuntansi B, semester 1 jurusan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi wawasan Nusantara serta dasar perkembangan dan implementasi demokrasi. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yakni tentang wawasan Nusantara. Dan yang akan dibahas pertama yakni pengertian wawasan Nusantara. Sebelum memahami tentang pengertian wawasan Nusantara, hendaknya kita juga harus memahami tentang wawasan nasional yang juga merupakan dasar untuk memahami tentang wawasan Nusantara. Wawasan nasional pada dasarnya merupakan geopolitik suatu negara. Karena wawasan nasional itu merupakan pengejawatahan dari suatu bangsa yang telah bernegara. Dalam menyelenggarakan kehidupannya, suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh geografis maupun lingkungannya di mana bangsa itu berada. Pengaruh ini juga timbul dari hubungan timbal balik antar filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita, kondisi sosial masyarakat, budaya, keadaan alam, wilayah, serta pengalaman sejarahnya. Kemudian ada 3 faktor yang menentukan wawasan nasional, yang pada dasarnya merupakan suatu lingkungan strategis yang berpengaruh bagi suatu bangsa tersebut. Adapun faktor itu yaitu yang pertama, bumi atau ruang speech di mana bangsa itu ada. Kemudian jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyat dari bangsa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan atau alam di sekitarnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang perwujudannya ditentukan oleh proses interrelasi dari bangsa itu dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi objektif geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif serta idealismenya sebagai aspirasi dari bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Jadi, wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang atau cara penglihatan atau cara tinjau suatu bangsa. Dalam hal ini, bangsa Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, dalam eksistensinya, dalam pergaulan dunia, dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, dan global. Kemudian yang selanjutnya yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada hakikatnya adalah persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional. Dengan demikian, konsep dasar wawasan Nusantara memiliki ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mawas ke dalam dengan upaya mewujudkan segenap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, mewujudkan suatu persatuan dan kesatuan yang manunggal dan utuh menyeluruh antara wadah, isi, dan tata laku. Yang ketiga, mawas keluar menampilkan wibawa sebagai wujud sikap kesatuan, persatuan, dan kebulatan wadah, isi, dan tata laku. Secara lebih luas, tujuan dari wawasan Nusantara itu sendiri meliputi yang pertama, tujuan ke dalam yaitu mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional yang meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Yang kedua, tujuan keluar yaitu ikut serta mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Dengan mencermati sejarah dari perkembangan dan lingkungan keberadaan bangsa dan negara Indonesia, maka fungsi dari wawasan Nusantara itu ialah yang pertama, membentuk dan membina persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa dan negara Indonesia melalui integrasi seluruh aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, merupakan ajaran dasar yang melandasi kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, baik pembangunan pada aspek kesejahteraan maupun keamanan dalam upaya mencapai tujuan nasional. Kemudian selanjutnya, yakni landasan hukum wawasan Nusantara. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara
yang menjadi pedoman pokok kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara dalam sistem kehidupan nasional Indonesia urutannya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta sebagai dasar negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai doktrin atau prinsip dasar pengaturan kehidupan nasional politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar. Kemudian, latar belakang pemikiran wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional Indonesia pada dasarnya dikembangkan berdasarkan teori wawasan secara universal yang dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Ada beberapa latar belakang pemikiran mengenai wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, latar belakang filosofis. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya berakar dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional. Setiap sila dalam Pancasila memberikan nilai-nilai tentang landasan filosofis yang nantinya akan menjadi dasar pemikiran tentang wawasan Nusantara dan wawasan nasional. Yang kedua, yakni latar belakang berdasarkan aspek kewilayahan. Dasar aspek kewilayahan tentang pemikiran akan wawasan Nusantara yaitu didasarkan atas letak geografis yaitu batas-batas astronominya dari wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemudian yang ketiga itu latar belakang berdasarkan aspek sosial budaya. Masyarakat Indonesia sejak awal terbentuk dengan ciri-ciri kebudayaan yang sangat beragam dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Perbedaan kebudayaan ini disebabkan karena pengaruh ruang lingkup yang berupa kepulauan di mana setiap pulau memiliki perbedaan dalam masyarakatnya. Selain itu, masyarakat di dalam pulau ini memiliki etnik dan ras berbeda walaupun tinggal dalam satu pulau. Yang keempat, yakni latar belakang berdasarkan aspek kesejahteraan atau historis. Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu dimulai dari zaman Hindu-Buddha hingga zaman penjajahan, di mana rakyat Indonesia memiliki keinginan untuk hidup secara harmonis tanpa harus adanya peperangan, baik itu secara internal juga eksternal. Keinginan ini juga didasarkan pada saat bangsa Eropa yang ingin menjajah Indonesia sehingga nantinya akan menimbulkan rasa kebangsaan dengan dibentuknya berbagai wadah atau lembaga atau organisasi guna mencapai kehidupan yang merdeka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara wilayah. Yang pertama yaitu asas kepulauan. Menurut pengertian dalam asas ini, laut yang dalam wilayah kepulauan suatu negara dipahami sebagai suatu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan dengan daratan atau pulau. Yang kedua, Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia dipahami sebagai suatu bentuk kewilayahan yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang disatukan atau dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu konsepsi wilayah lautan. Sesuai dengan hukum laut internasional, secara garis besar Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut teritorial, perairan pedalaman, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinensial. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yakni tentang dasar perkembangan dan implementasi demokrasi. Yang pertama yang dibahas yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi menjadi kosakata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Kalangan awam hingga kalangan cendekiawan menggunakan demokrasi dengan pengertian masing-masing. Berbeda dengan masa lalu, demokrasi kini sudah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda-beda. Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam perbincangan sehari-hari. Tetapi banyak juga disalahpahami bahkan seringkali dikontraskan dengan agama. Padahal prinsip-prinsip moral agama dapat bertemu dengan nilai-nilai demokrasi.
Arti demokrasi itu sendiri secara etimologis terdiri dari dua kata, yakni berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata tersebut mempunyai arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian 3H, yaitu yang pertama pemerintah dari rakyat atau government of the people, yang kedua pemerintahan oleh rakyat atau government by the people, dan pemerintahan untuk rakyat atau government for the people, seperti halnya konsep dasar demokrasi yang disampaikan Abraham Lincoln. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangat penting. Karena dalam legitimasi politik tersebut, pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat, memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Terbentuknya pemerintahan demokratis melalui mekanisme pemilu demokratis negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Saluran demokrasi baik untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Saluran demokrasi baik formal maupun non-formal seperti media televisi, taman stasiun radio, dan lain-lain. Sarana publik ini dapat dipergunakan untuk semua warga negara yang ingin menyalurkan pendapatnya secara aman dan bebas yang dijamin oleh undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya yang adil. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi dijadikan prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dengan negara dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis dari masyarakat yang telah maju dengan berdemokrasi. Pandangan hidup berstandar pada bahan-bahan yang telah berkembang dan pengalaman praktis negara yang demokrasinya telah mapan. Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid, setidaknya ada 6 norma atau unsur pokok yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat yang demokratis. Yang pertama, kesadaran dan pluralisme. Kesadaran akan kemajemukan yang harus ditanggapi secara positif. Pengakuan akan kenyataan perbedaan harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku menghargai dan mengakomodasi beragam pandangan dengan sikap orang dan kelompok lain sebagai bagian dari kewajiban warga negara dan negara untuk menjaga dan melindungi hak orang lain untuk diakui keberadaannya. Yang kedua yaitu musyawarah. Semangat musyawarah mengharuskan kesadaran dan keinsyafan warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi sosial dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan bersama. Yang ketiga yaitu cara haruslah sejalan dengan tujuan. Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi atau pemilu aturan mainnya, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapapun, tetapi dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Yang keempat yaitu norma kejujuran dalam kemufakatan. Musyawarah yang demokratis dituntut kejujuran untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan bersama.
Yang kelima, kebebasan nurani, persamaan dan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban semua merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada itikat baik orang lain dan kelompok lain. Yang keenam yaitu trial and error atau mencoba dan salah dalam berdemokrasi. Demokrasi bukanlah sesuatu hal yang sesuai setelah selesai karena merupakan proses yang tanpa henti. Baik, kemudian selanjutnya bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan proses demokrasi tersebut dilaksanakan. Menurut Torres, kemudian demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substansif demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Suatu negara dapat menerapkan sistem presidensial dan parlementer. Yang pertama, sistem presidensial menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung. Presiden yang terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus sebagai kepala negara. Yang kedua, sistem parlementer merupakan model yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala negara berada pada satu orang, Perdana Menteri, sedangkan kepala negara berada pada ratu atau presiden. Kemudian sistem demokrasi yang didasarkan oleh prinsip filosofi negara dapat dibedakan menjadi yang pertama, demokrasi perwakilan liberal, yakni merupakan prinsip demokrasi yang mendasarkan pada filsafat kenegaraan. Manusia sebagai individu yang bebas sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau bahwa negara terbentuk karena adanya peraturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Health 2004 pasal 10 bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaharuan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Yang kedua yaitu demokrasi satu partai dan komunisme. Demokrasi ini lebih menitik beratkan paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan kelas di antara sesama rakyat. Kelebihan demokrasi ini adalah kesenjangan ekonomi lebih kecil dan menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi. Kemudian sejarah demokrasi terdapat sedikitnya ada 3 bentuk demokrasi berdasarkan cara penyampaiannya pendapat. Yang pertama, demokrasi langsung. Praktik demokrasi ini adalah sistem demokrasi yang paling tua. Demokrasi ini dapat dilaksanakan karena lingkup masyarakat yang tidak terlalu luas. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Praktik demokrasi ini menjadi jawaban atas kelemahan adanya demokrasi langsung. Demokrasi ini dapat dilaksanakan pada lingkup asosiasi yang lebih luas seperti halnya negara. Partisipasi warga negara dalam kurun waktu yang singkat, seperti halnya dalam pemilihan umum. Yang ketiga, demokrasi permusyawaratan. Bentuk demokrasi ini merupakan demokrasi paling kontemporer yang dipraktekkan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar. Demokrasi ini memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut kerakyatan. Keinginan orang-orang yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa, dan ideologi bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang mendasarkan nilai-nilai filsafah Pancasila, atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang berarti 1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia atau Pancasila. Yang kedua yaitu demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai filsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Yang ketiga, demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
Yang keempat yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik, musyawaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila. Lalu, suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga pemilihan umum diyakini oleh orang banyak kalangan ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan. Yang kedua yaitu susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah. Yang ketiga yaitu kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Baiklah, mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.